Sebuah klip berdurasi 11 detik membuat perdebatan Erik ten Hag dan Ruud van Nistelrooy menjadi viral. Pemirsa sama sekali tidak tahu apa yang dikatakan karena jelas tidak ada suara dan kedua orang Belanda itu mungkin berbicara dalam bahasa Belanda. Apakah ini debat atau percakapan biasa antara manajer yang frustrasi dan tertekan dengan asistennya? Tentu saja, Van Nistelrooy sama sekali tidak gelisah, bersandar di kursinya pada satu titik dan mengangguk tanda setuju. Pelatih MU asal Belanda itu duduk saat Van Nistelrooy memberikan masukan, tetapi Ten Hag tampaknya mengabaikan sarannya. Ten Hag memberi isyarat dengan tangannya dan menggelengkan kepalanya, serta memasang ekspresi bingung di wajahnya. Jelas tidak setuju dengan tangan kanannya. Erik ten Hag mengkritik buruknya lini serang skuad setelah pertandingan. Erik menyebut hasil di Villa Park menunjukkan bahwa MU berada di arah yang baik. Sekarang tim juga meningkatkan pertahanan dalam serangan balik dan meningkatkan penguasaan bola. Dua jurnalis kredibel, Fabrizio Romano dan David Ornstein, melaporkan bahwa pihak pejabat klub tetap tenang dengan situasi Ten Hag. Keduanya membantah pihak klub sedang mencari alternatif Ten Hag. Hal ini sekaligus menyatakan bahwa berita pemecatan Ten Hag hanya karangan jurnalis belaka. Ornstein juga membantah kabar MU tak mampu membayar kompensasi jika memecat Ten Hag karena situasi FFP. Menurutnya, MU tidak memecat Ten Hag bukan karena tidak mampu, tetapi karena memberinya waktu untuk berkembang. Pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, terlihat menuju Old Trafford bersama ketua Joel Glazer di tengah spekulasi mengenai masa depan manajer Erik ten Hag. The Reds ditahan imbang setelah perjalanan mereka ke Villa Park pada hari Minggu. Sir Jim Ratcliffe menyaksikan dari tribun bersama dengan anggota hierarki United, termasuk Omar Berrada dan Dan Ashworth. Mereka akan membuat pengamatan penting menjelang periode penting dalam sejarah klub. Penampakan Glazer di Old Trafford akan memenuhi rumor, tetapi perlu dicatat bahwa ia tidak memiliki suara dalam keputusan sepak bola apapun lagi. Glazer dijadwalkan untuk menghadiri berbagai pertemuan, diikuti oleh pertemuan rutin Komite Eksekutif Bulanan di London pada hari Selasa. Joel Glazer akan menghadiri pertemuan triwulanan Dewan Penasihat Penggemar FAB di Old Trafford hari ini, dengan Ratcliffe telah melakukannya di awal tahun. Terserah kepada mereka yang berada di Dewan Penasihat Penggemar untuk menantang Glazer atas 18 tahun yang dihabiskannya bersama keluarganya untuk menghancurkan Manchester United dan menciptakan kekacauan besar yang harus dibersihkan oleh Ratcliffe. Anggota FAB meliputi Jonathan Deitch, Duncan Drasdo, Oli Winton, Dave Pennington, Deborah Henry, Christopher Saad, John Polmont, Rick Magag, dan Dips Janu. Pertemuan ini berlangsung pada saat muncul laporan kencang tentang Thomas Tuchel yang berpotensi menggantikan Ten Hag sebagai manajer. Meskipun tidak ada hal seperti itu yang akan dibahas selama pertemuan FAB, ketika mereka akan fokus pada hal-hal yang lebih dekat dengan para pendukung dan penggemar yang datang ke pertandingan. Manchester United bermain imbang 0-0 di Aston Villa pada hari Minggu, dengan Kapten Bruno Fernandes memutuskan untuk mengubah rutinitas normal setan merah sebelum kick-off. Johnny Evans mengatakan setan merah harus mengorbankan naluri menyerang alami mereka di Villa Park. Penekanannya adalah pada menghentikan gol yang masuk ke gawang Andre Onana daripada mengejarnya di ujung lapangan yang lain. Evans senang melihat dua penyerang MU bekerja keras dan membantu untuk mendapatkan clean sheet. Evans sangat mengenal pelatih bola mati lawan, Austin Maphey, dari tim nasional Irlandia Utara dalam waktu yang lama. Jadi ia tahu Austin melatih mereka dengan baik dan mengatur permainan dengan baik.
Para pendukung MU melihat pemandangan yang tidak biasa dari para pemain Erik ten Hag yang berkumpul membentuk lingkaran dalam kelompok sebelum pertandingan dimulai. Evans mengatakan bahwa itu adalah momen spontan dari sang kapten Bruno Fernandes. Menurut Evans itu adalah cara untuk menyampaikan pesan sebelum skuad turun ke lapangan. United menjamu Brentford setelah jeda internasional dengan masa depan Ten Hag akan diputuskan selama 2 minggu di antaranya. Evans pensiun dari tugas internasional pada bulan Agustus menyelesaikan 107 caps senior. Mantan wasit Liga Primer, Dermot Gallagher, telah mengakui bahwa Marcus Rashford diselamatkan dari kartu merah dalam hasil imbang Man United dengan Aston Villa oleh tindakan rekan setimnya Diogo Dalot. Para penggemar Villa akan merasa dirugikan karena kartu merah untuk Marcus Rashford dapat mengakibatkan tim mereka meraih 3 poin. Di babak kedua pertandingan, pemain sayap itu menjegal Leon Bailey saat Aston Villa menyerang, dan banyak yang merasa itu layak mendapat kartu kuning kedua mengingat sifat tackle yang disengaja. Tim tuan rumah seharusnya memiliki keunggulan jumlah pemain untuk sisa pertandingan di Villa Park. Sebaliknya, Rashford menerima peringatan terakhir dari wasit. Gallagher telah menyatakan bahwa pemain Inggris itu beruntung, tetapi akhirnya diselamatkan oleh Diogo Dalot. Gallagher menyatakan bahwa Dalot yang membantu Rashi untuk menyapu bola setelah Bailey melewati Rashford menyelamatkan rekan setimnya di Man United dari kartu kuning kedua. Jika Rashi berduel 1 lawan 1, ia pasti dikeluarkan. Tetapi Dalot datang untuk menyapu bola, sehingga argumen tim wasit adalah bahwa itu bukan untuk menghentikan serangan yang menjanjikan. Ketika ditanya bahwa tidak ada upaya untuk merebut bola, Gallagher mengakui bahwa pemain Inggris itu sedikit beruntung. Antony mungkin sekarang telah menikmati karir yang nyaman. Dia bermain untuk Manchester United, mendapatkan gaji fantastis. Namun, dahulu masa kecil Antony tidak semudah itu. Belasan tahun lalu, Antony kecil lahir di Sao Paulo. Keluarganya tinggal di favela, yaitu area pemukiman miskin yang terbentuk secara alami di Brasil. Istilah favela mulai digunakan untuk menyebut daerah kumuh pada akhir abad ke-19. Karena itu, tidak pernah terbayangkan bahwa Antony bisa melanjutkan karirnya sampai di Eropa, bahkan bisa bermain untuk Manchester United. Dahulu, dia bahkan tidak punya sepatu untuk bermain sepak bola. Sekarang Antony memasuki masa-masa krusial dalam karirnya di Manchester United. Performanya terus dikritik, alhasil sekarang dia lebih sering menghuni bangku cadangan. Musim 2024-2025 ini bisa jadi musim terpenting dalam karir Antony. Dia harus fokus membuktikan diri untuk layak mendapatkan menit bermain.